Teori 4, query lanjutan. Kali ini saya akan menggunakan modul dari Bapak Arif Basofi. Kenalkan, nama saya Hoirul Uma dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara. Tujuan, mengenal bentuk-bentuk pengembangan query SQL, mengenal subquery pada banyak kolom, mengenal subquery pada form. Apa itu subquery? Subquery merupakan bentuk query lanjutan untuk pencarian data yang lebih kompleks. Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam statement SQL yang lain. Terdiri atas dua macam, yaitu inner query dan main query. Eksekusi yang dikerjakan lebih dahulu disebut inner query, sedangkan yang dijalankan sekali adalah main query. Hasil dari subquery digunakan oleh main query. Strukturnya seperti berikut. Ini adalah contoh subquery yang menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih dari. Ini adalah contoh subquery yang menampilkan pegawai yang gajinya lebih dari pegawai dengan nomor pegawai 149. Padahal pegawai nomor 149 tidak diketahui. Untuk itu, untuk mengetahui gaji dari pegawai nomor 149, kita menggunakan subquery. Subquery pada banyak kolom seringkali disebut dengan subquery multiple row dan multiple column. Di sini adalah beberapa contohnya. Struktur main query dengan where manager ID, departemen ID. In subquery-nya menghasilkan beberapa baris kolom dan perbandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa perbandingan berpasangan, yaitu pairwise, dan tidak berpasangan, non-pairwise. Ini adalah contoh pairwise comparison, yakni manajer dan departemen ID saling berhubungan. Strukturnya seperti berikut. Kemudian ini adalah contoh untuk non-pairwise comparison. Kita pisahkan menjadi dua buah subquery karena tidak berpasangan antara manajer ID dan departemen ID. Subquery pada klausa form. Subquery juga dapat diletakkan pada klausa form sebagai tabel temporer. Contoh, di sini tabel temporer berisi departemen ID, rata-rata gaji yang dialiaskan menjadi B, sehingga kita dapat mencari rata-rata gaji yang terdapat pada tabel temporer. Kita langsung masuk ke latihan. Pertama, buat query menampilkan nama. Select last name, nomor departemen. Dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen from employees where department ID salary in select department ID salary from employees yang memiliki komisi where
function widget is not null. Hasilnya maka akan seperti berikut. Kita lanjut nomor 2. Buat query untuk menampilkan nama pegawai. Select last name langsung saja, ini adalah SQL-nya. Select first name atau last name, department name, salary from employees, department, where it department ID, nd.department ID, and salary, NVL. Kenapa saya menggunakan NVL? Karena pada komisi, tabel kolom komisi, terdapat pegawai yang tidak memiliki komisi, sehingga null. Sedangkan apabila null, kita tidak bisa membandingkannya. Sehingga kita menggunakan fungsi NVL. Apabila terdapat nilai null, maka akan diganti dengan 0. Sehingga dapat dibandingkan. From employees, department, where, ini untuk relasi, dan location ID 1700. Ini adalah hasilnya. Lanjut ke nomor 3. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja, dan gaji untuk semua pegawai yang dimiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Kohar. Kohar tidak ditampilkan dalam hasil query. Langsung saja SQL-nya seperti berikut. Select first name, hire date, salary from employee, where kita membandingkan salary dan komisi. Komisi tetap menggunakan NVL. In subquery-nya seperti berikut. Select salary, NVL commission from employees, where last name Kohar. Juga terdapat tambahan and last name tidak sama dengan Kohar. Sini muncul yaitu Lex. Jika kita tidak menggunakan sintaks terakhir, langsung kita ke query nomor 4. Buat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, nama pegawai, dan nomor pegawai yang bertempat tinggal di kota yang nama kotanya diawali dengan huruf T. Langsung saja query-nya seperti berikut. Kita di sini akan menggunakan 3 tabel, yaitu tabel employees, tabel departemen, dan juga tabel location. Yang pertama, select employee ID, first name, employee ID from employees. Kita subquery-nya berada pada form. Membuat tabel temporer yang berisi employee ID dari
pegawai yang bekerja di kota yang diawali dengan huruf T. Kita aliaskan menjadi B. Ini adalah sintaks untuk merelasikan 3 buah tabel dengan 2 relasi, yaitu departemen ID dan location ID. Sehingga hasilnya akan seperti berikut. Sini hasilnya ada 2 orang. Sekian teori dari 4, yaitu query lanjutan bagian 2. Terima kasih.